Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitriana dengan NIM C201237072. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kusnadianto Abbas, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkembang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, atau bisa disebut dengan lingua franca. Disebut sebagai lingua franca karena bahasa Melayu bisa menghubungkan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu ini juga memiliki hasil bukti prasasti, yaitu prasasti Kuro yang berada di Palembang pada tahun 680, lalu prasasti yang kedua yaitu prasasti Kerangbrani dari Sungamusi pada tahun 1618, lalu yang terakhir yaitu prasasti Bogor pada tahun 1982. Nah, selain mengumpulkan bukti prasasti, bahasa Melayu juga memiliki bukti aksara Nusantara, yaitu Sunda Kuno, aksara Jawa, dan aksara Bali. Bahasa Melayu digunakan pada zaman kerajaan, dan bahasa Melayu pun hanya digunakan oleh kalangan kerajaan pada saat itu. Bahasa Indonesia hanya merupakan bahasa perkusi atau bahasa kebudayaan yang berada di buku-buku sastra. Bahasa Melayu juga sebagai bahasa perdagangan, khususnya masyarakat yang tinggal di pinggir pantai. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa penghubung. Perbedaan kultur menyebabkan terjadinya perbedaan ejaan dan penyerapan bahasa. Contohnya seperti kalimat karena dari bahasa Indonesia dan kerana dari bahasa Malaysia. Dari sisi semantik atau makna ini berbeda dan dialeknya pun berbeda. Dan ini menyebabkan adanya perbedaan antara bahasa Melayu yang ada di Indonesia dan bahasa Melayu yang ada di negara lain. Dan hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Bahasa Melayu ini digunakan di hampir seluruh wilayah di Nusantara, serta sangat cepat berkembang dan kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Nusantara ini juga berkembang karena dipengaruhi oleh adanya corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap dari beberapa kosakata bahasa dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Nah, seiring dengan perkembangannya bahasa Melayu tersebut, ini bisa menghasilkan beberapa variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu yang berada di wilayah Nusantara ini mendorong adanya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia ini bergabung dalam suatu komunitas secara sadar mengangkat bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Dan sekarang yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa atau yang biasa kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Cukup sekian penyampaian singkat saya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.